Nah, ini kriteria udara ambien, ada CO, dioksid ya, nitrogen dioksid, sulfur dioksid, ozon, timbal, dan juga ada partikulat matter. Nah, ini kita sudah punya alat untuk mengukur kadar polutan di udara, termasuk ada CO, NO, SO, dan juga ada partikulat matter. Ya, alat kita sudah mampu sampai 1 mikron ya untuk mengukur partikulat matter ukuran 1 mikron. Kemudian ada toksik udara seperti ada VOC atau volatile organic compound. Kemudian ada semi volatile organic compound dan juga ada herbicide dan juga pesticide. Ya, volatil ini adalah senyawa yang dihasilkan dari cat ya. Atau misalkan di rumah kita itu ada perabotan baru, biasanya kan ada bau cat ya. Nah, bau cat itu maksudnya ke sini volatil. Ya, volatile organic compound atau VOC. Kemudian ada semi volatil. Ya, semi volatil ini juga sama ya, dihasilkan dari bahan-bahan di dalam rumah atau cat yang ada di dalam rumah. Bedanya apa volatil dengan semi volatil? Kalau volatil ini dari catnya langsung, kalau semi volatil ini dari cat kemudian bersenyawa dengan ya bahan lain di dalam rumah, misalkan ada CO, SO gitu, ada NO, kemudian ada herbisida dan juga pestisida. Nah, dampak kesehatan pencemaran udara, pertama dampak ke manusia. Tentu kalau kita menghirup timbal, partikel debu akan menyebabkan risiko tinggi ya terhadap penyakit. Kemudian ada CO, SO, NO, ozon, dan senyawa kimia beracun lainnya. Kalau kita hirup, ya maka akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Kemudian dampak lingkungan, kerusakan alam, bangunan fisik ya, kerugian harta benda, kebisingan, dan perubahan iklim. Jadi kalau suatu lokasi itu polutan udaranya tinggi atau di kawasan industri ya, maka itu kemungkinan terjadi hujan asam. Jadi kalau terjadi hujan asam itu dampaknya apa? Bahan bangunan itu menjadi mudah rusak. Bayangkan kalau atap kita pakai sengnya itu kena hujan asam, kemudian berkarat ya, mungkin tahannya cuma 3 tahun, 4 tahun gitu. Tahun kelima udah mulai bocor ya, rusak. Itu pengaruh hujan asam tadi. Ya, hujan asam disebabkan karena polusi udara. Kemudian kebisingan ya. Kebisingan itu kenapa berdampak dari pencemaran udara? Nah, kalau kita lihat nilai baku mutu pencemaran udara itu di dalamnya ada termasuk kebisingan. Kebisingan itu kan merambat di udara. Ya, NAB bising itu adanya di ini baku mutu pencemaran udara. Kemudian dampak ozon. Ya, ozon itu dampaknya terhadap paru-paru manusia. Jadi ozon dalam dosis rendah dapat mengganggu fungsi paru pada anak dan orang dewasa. Nah, ini FeV1 ya, atau kapasitas pernapasan dapat menurun hingga 3% ketika ozon di udara meningkat sampai 120 part per billion atau ppm. Kemudian ditemukan hubungan antara ozon dengan frekuensi harian serangan jantung, kunjungan ke UGD, rawat inap, dan juga kematian karena penyakit asma. Kemudian peningkatan rawat inap di rumah sakit karena penyakit-penyakit saluran pernapasan hingga 35% ketika terjadi peningkatan konsentrasi ozon sebesar 100 ppb per jam. Ini hubungan antara polusi udara dan morbiditas ya, angka kesakitan. Partikulat matter ini dampaknya sangat banyak ya. Ini dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Jangka pendek seperti gangguan fungsi paru ya, gangguan pernapasan, kemudian meningkatkan angka kunjungan rumah sakit dan juga meningkatkan mortalitas ya atau kematian. Jangka panjangnya, nah ini meningkatkan angka ISPA, mengurangi fungsi paru pada anak, kemudian meningkatkan ini kejadian penyakit jantung ya, kemudian mengurangi fungsi paru pada orang dewasa dan juga menurunkan usia harapan hidup. Ini jangka panjang dari partikulat matter. Dampak ozon itu lebih banyak ke dampak jangka pendek. Ya,
Ini juga hampir sama dengan particulate matter tadi, dapat meningkatkan angka kunjungan rumah sakit dan kematian, sedangkan dampak jangka panjangnya mengurangi fungsi paru. Kemudian ada nitrogen dioksida. Ini dampak jangka pendeknya berdampak terhadap asma ya, atau fungsi paru ya terganggu karena nitrogen dioksida. Kemudian meningkatkan reaksi alergi saluran pernapasan. Kemudian meningkatkan kunjungan rumah sakit dan juga meningkatkan kematian. Sedangkan dampak jangka panjang dari nitrogen dioksida mengurangi fungsi paru dan juga meningkatkan probabilitas ya penyakit saluran pernapasan.